Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah, Pagi Pak. pagi hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun masih dalam perkuliahan daring ya, dalam jaringan. Semoga tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi esensi dari perkuliahan pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pemrograman di server database MySQL ya. Uh, Storage prosedur ya, kita akan membahas tentang storage prosedur, prosedur tersimpan. Tidak hanya storage prosedur sebetulnya yang dapat yang akan dibahas di sini, ada juga namanya function storage function gitu ya. Selain storage prosedur ada juga storage function. Bedanya kalau prosedur itu tidak mengeluarkan atau tidak mengirimkan variabel kembalian gitu ya melalui mekanisme return atau result gitu ya, tetapi pengembaliannya nanti biasanya berupa record set gitu ya. Tapi kalau function itu mengembalikan satu nilai dalam sebuah variabel. Nah, apa itu storage prosedur ataupun storage function? Kita akan mulai pada pagi ini tentang pengenalannya dulu gitu ya. Sepintas storage prosedur ataupun storage function itu mirip dengan pemrograman bahasa pemrograman lainnya ya. Nanti ada variabel, ada parameter, ada tipe data, ada kondisional ya, looping ya, dan seterusnya yang sama. Nah, cuma bedanya kita nanti memprogramnya itu di sebuah server database yang bisa digunakan secara simultan ya, atau sharing oleh user yang lainnya selama user yang akan menggunakan storage prosedur ataupun storage function itu terhubung ke server yang sama. Baik, untuk materinya sudah saya share di Google Classroom, silakan Anda download. Materi itu saya kompilasi sampai akhir pertemuan nanti ya. Kita akan bahas bertahap ya. Baik, saya presentasikan dulu layar saya dari materi yang sudah saya upload ya. Oke, sebelumnya mohon konfirmasi apakah suara dan gambar saya bisa diterima dengan baik. Halo? Sahabat. Oke ya. Baik Pak, baik Pak. Baik. Nah, ini sekarang saya sudah mempresentasikan bahan yang sudah saya upload ya berupa PowerPoint, Introduction to MySQL Storage Procedure ya, pengenalan storage prosedur di MySQL. Nah, bahasannya nanti sampai di akhir perkuliahan praktikum ini sampai di kursor, mudah-mudahan waktunya nyampe. Kalaupun tidak nanti akan saya singgung lagi di kelas teorinya gitu ya, yang di malam minggu gitu ya. Pertama kita akan membahas tentang getting started with stored procedure, yaitu bagaimana menciptakan prosedur tersimpan ya, yang membungkus sebuah query untuk dieksekusi nantinya. Ya, kemudian keuntungan menggunakan prosedur tersimpan, kemudian membahas tentang variabel dan parameter gitu ya. Baik, getting started with storage procedure ya. Nah, di mana tutorial ini kita akan belajar tentang prosedur tersimpan serta kelebihan dan kekurangannya, plus variabel dan membahas tentang parameter di dalam storage prosedur. Baik ya, kita mulai ya. Mengenal prosedur tersimpan atau storage prosedur. Nah, pernyataan select berikut yang ada di bawah akan mengembalikan semua baris dalam tabel customer dari database sampel yang sudah kita miliki ya. Jadi kalau Anda membuat perintah query semacam ini, ya, select customer name, ya, city, state, postal code, ya,
dan country from customer, order by customer name, dia akan menghasilkan record set semacam ini, ya, menampilkan data customer, ya, mulai customer name, kota, negara, kemudian kode pos dan country-nya, ya. Kemudian diurutkan berdasarkan customer name, ya, akan menghasilkan begini. Nah, saat menggunakan sel MySQL untuk mengeluarkan query ke server MySQL, ya, ini ya, MySQL memproses query tersebut, query ini, dan mengembalikan set hasil atau record set semacam ini. Namun jika kita ingin menyimpan query ini, ya, daripada nanti setiap kali kita akan menampilkan data yang sama, kita harus mengetikkan ulang, maka lebih baik kita menyimpan query-nya, ya, supaya tidak mengetikkan atau membuat berulang kali. Ya, jika kita ingin menyimpan query ini di server database untuk dieksekusi nantinya, ya, atau bahkan mungkin dieksekusi oleh user lain, misalnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat storage prosedur atau prosedur tersimpan. Sebetulnya kita juga bisa membuat query tersimpan gitu ya, boleh ya. Tapi lebih fleksibel dengan menggunakan prosedur tersimpan gitu ya. Di mana pernyataan create berikut menciptakan prosedur tersimpan baru yang membungkus query tersebut. Nah, saya contohkan ya. Jadi kalau mau membuat store prosedur itu perintahnya create prosedur baru nama prosedurnya. Kemudian dalam kurung, nah dalam kurung ini boleh kosong, boleh berisi parameter tergantung kebutuhannya gitu ya. Pada contoh kali ini kita tidak memiliki parameter dulu ya, tidak ada parameter yang disertakan untuk pembuatan store prosedur get customers. Kemudian perintah query-nya itu dimulai dulu dengan begin ya. Bikin, kemudian perintah query yang seperti di sini ya, itu dikopikan ya di antara begin dan ends ya. Kemudian string delimiter titik koma. Nah, saya contohkan ya langsung ya. Jadi saya sudah tadi mengaktifkan WAM-nya ya. WAM servernya untuk bisa mengaktifkan SQL servernya. Kemudian saya sekarang menggunakan tools Navigate ya. Saya contohkan. Oke. Pelan-pelan ya. Anda yang di rumah bisa mencoba mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan pada kesempatan kali ini ya. Nah, setelah tampil Navigate-nya, kita double klik di koneksi yang sudah kita buat pada minggu lalu ya, double klik ya, SPD2 connection ya, double klik. Nah, ini mengakses ke server database yang kita punya, kemudian kita punya ini ya, database classic model ya, classic model double klik ya. Nah, kalau kita mau membuat query semacam yang ini, select customer name, city dan seterusnya, ini kita buatnya di query ya, di query. Jadi klik ini icon query, menu query ini, klik ya, kemudian bikin new query. Ya, seperti yang kemarin kita buat ya. Ya. Saya perbesar, select ya. Saya biasanya langsung from dulu, kemudian kalau perlu order by, gitu ya. From-nya itu customer. Nah, customer. Ya, customer ini, kemudian baru kita kembali ke select-nya. Yang mau ditampilkan adalah customer name, kemudian city state ya, city, kemudian state ya, provinsinya, kemudian postal code, kode posnya, dan negaranya, country. Oke, kemudian order by-nya berdasarkan customer name. Nah, titik koma di akhirnya. Oke, ketika saya run, kita akan menghasilkan record set ya, sekumpulan record seperti yang kita inginkan
dan kita nyatakan dalam perintah query semacam ini. Ya, ini sudah urut nama. Nah, terkadang query semacam ini perlu kita lakukan berulang kali di kesempatan yang berbeda. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya kita tidak berkali-kali membuat perintah semacam ini, yang kemungkinan nanti bisa juga salah, kita melakukan kesalahan gitu ya. Maka efisiennya itu kita simpan saja query ini yang kemungkinan nanti akan dipanggil secara berulang-ulang. Misalkan dengan cara menyimpan query-nya. Ya, ini query misalkan kita berikan nama menampilkan data customer ya. Nah, misalkan begini. Ya. Jadi kalaupun kita tutup ya, kita punya di sini. Nah, kita tinggal double klik ya. Double klik query-nya, kemudian ini ya, kita tidak perlu mengetik ulang, kita langsung run ini ya. Kita akan menghasilkan lagi data yang sama seperti tadi. Ya. Nah, itu salah satu cara. Cara yang lainnya adalah dengan membuat store prosedur, ya, prosedur tersimpan. Nah, kelebihannya daripada query yang biasa semacam ini, kalau di store prosedur itu bisa kita lakukan secara lebih fleksibel, ya. Artinya kalau di query biasa semacam ini, kita tidak bisa menyertakan parameter dalam pemanggilannya, ya kita harus merubah perintah query-nya kalau misalkan mempersyaratkan data yang terfilter gitu ya. Tapi kalau dengan cara store prosedur, nah, kita bisa melewatkan parameter untuk kebutuhan, misalkan untuk kebutuhan filter. Ya, caranya begini ya. Ini tetap saya tampilkan begini. Kemudian saya bisa membuat semacam ini, membuat lagi di query ya, new query. Ya. Nah, kita bikin ya, create ya, kelihatan create prosedur ya, prosedur namanya tadi apa, get customers ya, get customer tanpa parameter ya. Oke, kemudian kita buat bikin ya, dan n ini. Nah, ini yang tadi ini di copy aja, di copy. Nah, kita buat kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini langsung saja kita run, gitu ya. Kita run. Ya, sebentar. Oh ya, n-nya tanpa titik koma ya. Titik komanya di sini ya. Jadi, ya, kita run, ya sukses ya. Nah, kita sudah punya satu prosedur namanya get customer ya, get customer. Nah, untuk create itu hanya sekali saja kalau sudah sukses ya. Jangan Anda run lagi karena nanti akan error ya. Ini kalau saya jalankan, nah di sini muncul perintah ya, prosedur get customer already exist. Artinya sudah ada. Nah, kalau mau di run ini pastikan ini dihapus dulu ya. Bentar, kita lihat dulu objek ya, objek prosedur tersimpan get customer ini adanya di mana setelah tadi perintah pertama sukses dilakukan ya, yaitu adanya di function ya, di function ini ya. Nah, ini muncul ya, ini get customer itu double klik aja di situ. Nah, dia muncul begini ya, otomatis ini ya. Nah, di sini perintahnya cuma execute ya, execute. Nah, sudah sama, hasilnya sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang ini hasilnya ya. Ini 122 record hasilnya, yang di sini kalau dijalankan enggak nampak ya. Ini enggak nampak berapa rekodnya, tapi hasilnya sama ya, karena perintah yang dijalankan sebetulnya sama, cuma ini modelnya sudah
store prosedur atau prosedur tersimpan. Tapi kalau yang ini masih query biasa. Nah, kira-kira semacam itu contoh sederhananya ya. Kita lanjut dulu teorinya. Itu ya. Nanti bisa Anda ulang-ulang video materi ini karena ini sudah saya simpan nanti bentuk video dan saya akan upload gitu ya. Oke. Secara definisi ya, prosedur tersimpan atau storage prosedur merupakan segmen atau bagian pernyataan dari SQL deklaratif yang disimpan di dalam server MySQL. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan yang dibuat adalah get customer yang sudah kita buat tadi. Nah, prosedur tersimpan ini dapat dijalankan dengan menggunakan pernyataan call ya, atau tadi kalau saya double klik kemudian execute, tapi sebetulnya bukan cara yang seperti itu. Karena dengan cara seperti itu Anda harus membutuhkan query browsernya dulu, entah itu pakai Navigate atau pakai PHP MyAdmin gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dengan sebenarnya harus menggunakan perintah call ya, get customer di shell MySQL. Saya contohkan. Kita kembali ke sini ya, kemudian kita di query ya, kita menjalankan shellnya itu kita di query ya. Nah, new query ya, kita contohkan ya. Jadi perintahnya itu call, panggil ya ini get customer dalam kurung. Jadi memanggilnya semacam ini, bukan di double klik seperti yang saya lakukan. Kalau ini kita menjalankannya di sebuah query browser ya. Tapi kalau kita menjalankannya di shell MySQL ya dengan cara call, atau nanti kalau ini dipanggil di dalam sebuah program tertentu, entah menggunakan PHP, menggunakan Visual Basic atau Delphi atau yang lainnya lah ya. Anda cuma memasukkan ini ya, perintah query yang akan dieksekusi dengan cara call nama prosedurnya. Ya, kita run hasilnya sebentar. Tanpa tutup terus karena tidak ada parameternya. Jadi tidak perlu kurung gitu ya. Nah, hasilnya sama. Hasilnya menghasilkan 122 record seperti halnya yang di query biasa eksekusinya ya. Jadi perintahnya pakai call kemudian nama store prosedurnya. Nah, kalau nanti ada parameternya kita tambahkan parameternya dengan cara memberikan diawali tutup buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung. Semacam itu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, saat pertama kali kita menjalankan prosedur tersimpan, ya, MySQL akan mencari nama dalam katalog basis data. Ya, apakah objek dari store prosedur yang kita maksudkan tadi, yang kita panggil dengan cara ini call, ya, ada atau belum ada? Kalau ada, ya, dia akan mengkompilasi, ya, atau mengcompile kode yang terdapat dalam prosedur tersimpan. Ya, jadi nanti kenapa bilang kode? Karena isi dari prosedur tersimpan ini tidak hanya select from dan sebagainya seperti query-query biasa, tapi di sini nanti mungkin ada semacam kode-kode pemrograman seperti pemrograman pada umumnya. Ya, ada if-nya, ada case-nya, ada loop-nya gitu ya, looping gitu ya. Bahkan juga sebuah store prosedur itu bisa memanggil prosedur atau function tersimpan lainnya. Ya, atau manggil dirinya sendiri ya, logika rekursif gitu ya, semacam itu ya. Intinya di store prosedur ini sama halnya dengan pemrograman pada umumnya ya. Jadi pada saat pertama kali kita menjalankan prosedur tersimpan dengan metode call, maka MySQL mencari nama ya dari prosedur atau function tersimpan yang ada dalam katalog basis data. Kalau ketemu dia akan mengcompile dulu kode-kode yang terdapat dalam prosedur tersimpan atau function tersimpan, kemudian menempatkannya di area memori yang dikenal sebagai cache ya, dan menjalankan prosedur tersimpan tersebut. Jadi dipindah dulu ke cache ya, di memori cache, kemudian akan menjalankan prosedur tersimpan.
Nah, kemudian ya jika menjalankan prosedur tersimpan yang sama di sesi yang sama lagi. Nah, sesi maksudnya sesi ini ketika kita melakukan login ke atau koneksi ke MySQL ya, ke server MySQL, kita melakukan sesi koneksi namanya ya. Nah, kalau kita menjalankan prosedur tersimpan yang sama di sesi yang sama beberapa kali gitu ya, maka MySQL itu hanya menjalankan prosedur tersimpan yang sudah tersimpan di cache memori tanpa dia harus mengkompilasi ulang dari awal ya. Bagusnya di situ gitu ya, jadi eksekusinya bisa lebih cepat gitu ya, karena dia mengandalkan cache ya. Kemudian kalau ada user lain ya, dia membuat sesi baru ya, mengakses ke database yang sama dan menjalankan get customer ini, menjalankan prosedur yang sama. Jadi kita mikirnya sekarang satu server MySQL diakses oleh beberapa user gitu ya. Nah, masing-masing user itu akan membuat sesi ya, session gitu ya, sesi koneksi ke server database ya. Kemudian dia akan mengeksekusi ya, misalkan mengeksekusi get prosedur tersimpan get customer ya, secara simultan misalkan ya, bersama-sama, maka server MySQL ini akan membuat case untuk masing-masing user tersebut gitu ya, akan membuat case untuk masing-masing user ya, supaya performanya lebih baik ya. Kemudian prosedur tersimpan dapat memiliki parameter ya, bisa jadi untuk kebutuhan tertentu prosedur tersimpan atau function tersimpan itu memiliki parameter. Parameter itu variabel yang disertakan dalam pemanggilan si prosedur tersimpan tersebut atau si function tersimpan tersebut ya. Jadi parameter ya. Ya kayak kita membuat prosedur atau function di pemrograman pada umumnya. Nah, di mana dengan parameter ini kita dapat meneruskan nilai dan mendapatkan hasilnya kembali. Ya, misalkan kita dapat memiliki prosedur tersimpan yang mengembalikan pelanggan menurut negara dan kota. Ya, dalam hal ini negara dan kota adalah parameter dari prosedur tersimpan. Ya, saya contohkan dulu ya. Misalkan get customer ini ya, kalau tadi kan menampilkan semua data customer ya, yang ada di tabel customer tanpa ada filter. Nah, kalau sekarang misalkan saya filter berdasarkan negara dan kota misalkan gitu ya, kita bisa memodif prosedurnya. Kita tinggal di sini ya. Jadi caranya memodif ya. Caranya memodif itu di function. Kalau kita menggunakan navigate ya, kita di function double klik ya prosedurnya ini ya, muncul begini, kemudian kita tambahkan ya, di sini misalkan varchar ya, varchar kota misalkan ya, atau ya kota gitu ya, kota varchar misalkan varchar 50 misalkan gitu ya, satu aja dulu ya. Oke, save. Invalid sintak ya saya. Bentar. Start gitu ya, start 50 ya, terbalik ya. Nah, nanti nama parameternya dulu baru tipe datanya gitu ya. Kemudian kita coba di sini tambahkan filter ya, menggunakan where, filter data menggunakan where, di mana kotanya ya city ya. City itu kan fieldnya yang ada di tabel customer itu sama dengan
sama dengan misalkan parameter kota yang kita lewatkan ya. Kita save, kita coba execute ya, masih belum. Nah, ini minta parameternya ya. Misalkan sorry saya nggak hafal kota yang ada di saya cancel dulu. Misalkan saya mau nampilkan yang Madrid saja misalkan gitu ya. Yang Madrid saja kita copy, kita kembali ke ini ya, ke prosedurnya, kita execute dulu lewat di sini, kemudian kita masukkan ya, karena dia car gitu ya, kita parameternya itu ditambahkan petik ya, di awal dan di akhir, petik tunggal ataupun petik ganda ya. Yang Madrid sebentar, artinya kan muncul ya. Kalau varchar mungkin tidak perlu Madrid gitu. Oh ya, tidak perlu ini karena sudah dianggap karakter gitu ya. Tapi kalau Anda menggunakan perintah call semacam ini ya, Anda sertakan petiknya gitu ya. Madrid gitu ya. Ya, ini hasilnya ya. Kalau Anda tanpa petik di sini nanti mungkin salah ya. Nah, salah ya. Karena dia minta karakter ya. Baik car ataupun varchar dulu. Oke, tapi kalau Anda menggunakan yang di sini execute itu tanpa petik langsung ya, karena sudah dianggap karakter. Ya, itu yang dimaksud dengan parameter ya, sehingga tadi saya bilang bahwa perbedaannya query biasa yang disimpan dengan menggunakan mekanisme query biasa itu kita tidak bisa fleksibel dengan memasukkan parameter ya, atau variabel yang disertakan ketika kita memanggil sebuah prosedur tersimpan atau fungsi tersimpan. Tapi kalau dengan metode store prosedur ya, kita bisa menambahkan beberapa parameter sekaligus ya. Contoh misalkan tadi kan sudah kota ditambah negara misalkan gitu ya. Kita tambahkan aja di sini di definition gini ya. Kemudian koma apa tadi negara ya, negara varchar juga, varchar misalkan, kemudian di sini 50 ya, kita tambahkan ya, cp-nya sama dengan kota, and misalkan country-nya ya sama dengan negara ya. Kalau ini saya simpan kemudian saya eksekusi ya, sebentar saya tidak hafal ininya ya. Ya Spain ya, Spanyol. Kita jalankan ini ya. Ya, dia akan tampil semacam ini. Itu kalau N harus sama persis ya, dua-duanya ya, city dan country-nya itu harus sama ya. Tapi kalau kita menggunakan OR ya, silakan kita save ya. Di sini misalkan tampilkan data customer yang kotanya itu Madrid atau country-nya Italia misalkan gitu ya. Atau ya, kita menggunakan atau ini ya. Maka yang tampil nanti customer yang kotanya Madrid ya, atau country-nya Italia ya. Nah, Italia itu kotanya bisa Torino, Milan ya,
Bergamo, dan Regio. Ini ya, itu contoh saja penggunaan parameter, dua parameter di dalam storage prosedur. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu, saudara? Silakan kalau memang mau ditanyakan. Halo. Oh ya, kalau cara memanggil dengan perintah call, ya, call get customer semacam itu. Kemudian parameter kedua, parameter pertama kotanya, parameter kedua kota negaranya. Misalkan tadi Italia, ya. Nah, jadi tampilkan data customer, ya, yang kotanya Madrid atau negaranya Italia. Misalkan begitu, maka hasilnya semacam ini. Oke. Bagaimana saudara sekalian? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Halo. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Prosedur tersimpan dapat berisi pernyataan aliran kontrol, ya. Jadi kontrol flow gitu ya. Seperti menggunakan if, case, bahkan loop ya. Yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan kode program seperti pada umumnya dengan cara prosedural. Nah, kemudian prosedur tersimpan atau storage prosedur dapat juga memanggil prosedur atau fungsi tersimpan lainnya, bahkan memanggil dirinya sendiri. Jadi semacam logika rekursif ya, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Baik, jadi pada intinya store prosedur ini adalah program yang kita simpan di dalam server MySQL itu atau server database yang lainnya, karena tidak cuma di MySQL ya adanya store prosedur, di mana program-program ini mirip dengan bahasa pemrograman pada umumnya, gitu ya. Oke. Nah, apa keuntungan menggunakan prosedur tersimpan? Ya, yang pertama adalah reduce network traffic, jadi mengurangi traffic atau lalu lintas yang ada di network sehingga nanti tidak menimbulkan apa ya kemacetan ya, atau kelambatan kinerja dari jaringan sendiri ya. Prosedur yang tersimpan membantu mengurangi lalu lintas jaringan antara aplikasi dan server MySQL-nya. Karena tanpa mengirimkan beberapa pernyataan SQL yang panjang ya, kita cukup dengan mengirimkan namanya ya, diawali dengan call, kemudian diikuti dengan nama prosedurnya atau functionnya beserta parameter yang ada. Itu aja gitu ya, tanpa harus perintah select bintang from apa, kemudian bla bla bla, where ya, order by ya, tanpa harus melakukan query yang panjang semacam itu. Kita tinggal menyatakan call kemudian diikuti nama prosedur atau function tersimpan beserta parameternya jika ada. Itu saja, sederhana semacam itu. Yang kedua adalah centralized business logic in database ya. Jadi memusatkan ya, logika bisnisnya di dalam server database. Jadi kita dapat menggunakan prosedur tersimpan untuk menerapkan logika bisnis yang dapat digunakan kembali oleh beberapa aplikasi dan beberapa user sekaligus secara bersamaan. Nah, prosedur tersimpan membantu mengurangi upaya duplikasi logika yang sama di banyak aplikasi. Jadi kita tidak perlu, misalkan ada 3 aplikasi gitu ya, yang berbeda, ya, entah itu ditulis dalam satu bahasa pemrograman yang sama atau beberapa bahasa pemrograman yang berbeda. Ya, contoh ekstrimnya misalkan ada 3 aplikasi ya, aplikasi A, B, dan C ya, di mana aplikasi A, B, dan C ini yang A itu ditulis dengan bahasa PHP misalkan, yang B ditulis dengan bahasa Java, yang C ditulis dengan bahasa Delphi misalkan. Namun ketiga aplikasi ini mengakses ke database yang sama, misalkan database F gitu ya, maka untuk mengakses data yang sama tersebut ya,
tentunya kalau kita menggunakan cara yang biasa, maka di setiap aplikasi itu kita harus menyatakan query-nya secara lengkap, gitu ya. Misalkan select bintang from apa gitu ya. Padahal ya ketika aplikasi itu mengakses database yang sama untuk menghasilkan data yang sama ya. Tapi kita harus menulis logika pemrograman yang agak panjang gitu ya. Nah, dengan cara menggunakan store prosedur ini, maka di masing-masing program aplikasi itu cukup menyatakan perintah call saja disertai dengan nama prosedurnya dan parameter jika ada. Itu aja ya. Tapi dengan prosedur tersimpan membantu mengurangi upaya duplikasi logika yang sama di banyak aplikasi sehingga membuat database kita lebih konsisten gitu ya. Yang ketiga, make database more secure ya. Jadi membuat database kita itu lebih aman gitu ya. Di mana administrator database nantinya dapat memberikan hak istimewa yang sesuai untuk aplikasi yang hanya mengakses prosedur tersimpannya ya, tanpa memberikan hak istimewa pada tabel-tabel yang diakses oleh store prosedur tersebut ya, sehingga pengaturan yang dilakukan oleh administrator database ini sebetulnya lebih sederhana. Kita tinggal memberikan hak untuk mengeksekusi sebuah store prosedur kepada user yang berbeda-beda tanpa harus jauh ke dalam memberikan hak objek-objek tabel yang mendasari dari store prosedur tersebut ke masing-masing pengguna. Jadi di sini dibungkus lagi gitu ya, lapisannya dibungkus lagi. Taunya pengguna itu adalah ada store prosedur gitu ya, yang bisa kita gunakan atau kita eksekusi. Dia tanpa harus melihat dia mengakses ke tabel apa saja dan seterusnya. Nah, itu membuat database yang kita bangun itu lebih aman, lebih secure ya. Tapi itu salah satu kelebihan kalau kita menggunakan store prosedur. Jadi tahunya user itu cuma ada store prosedur get customers gitu aja ya, tanpa melihat di dalamnya itu get customer itu mengakses ke tabel apa saja misalkan. Nah, jadi nanti administrator database cukup memberikan hak akses ke user untuk mengakses atau mengeksekusi get customer itu saja. Itu ya. Baik, lanjut. Kemudian yang keempat, keuntungannya adalah resource usage ya. Di mana jika kita menggunakan banyak prosedur tersimpan, penggunaan memori setiap koneksi akan meningkat secara substansial. Selain itu, terlalu banyak menggunakan operasi logis dalam prosedur tersimpan akan meningkatkan penggunaan CPU karena MySQL tidak dirancang dengan baik untuk operasi logis ya. Artinya begini, semua permintaan data atau akses data ya ke server MySQL itu dilayani sepenuhnya oleh server database MySQL-nya. Jadi jika bersamaan ya ada beberapa user yang mengakses secara bersamaan ke satu database server tersebut, maka otomatis penggunaan memori di server database itu akan meningkat. Nah, kalau permintaannya itu dengan perintah query biasa yang cukup panjang, tentunya nanti penggunaan atau penggunaan CPU-nya ya itu juga akan meningkat ya. Kalau sudah sampai maksimal gitu ya, biasanya servernya akan macet gitu ya, pasti akan macet. Atau mungkin ada penundaan ya, idle ya. Penundaan ini mungkin tidak bisa kita prediksi ya, bisa cepat terlayani walaupun ada penundaan, bisa juga lama. Ya, ini yang membuat nanti para pengguna MySQL, para pengguna database MySQL yang sama itu bisa frustasi ya. Karena itu dengan penyederhanaan pemanggilan data melalui mekanisme prosedur tersimpan, diharapkan perintah-perintah yang masuk ke dalam server MySQL ini lebih sederhana
dan bisa dilayani dengan lebih cepat gitu ya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah masalah troubleshooting ya. Penelusuran kesalahan ya. Sulit untuk mendebak prosedur tersimpan ya. Sayangnya MySQL tidak menyediakan fasilitas untuk mendebak prosedur tersimpan seperti produk basis data perusahaan lainnya seperti Oracle dan SQL Server gitu ya. Yang terakhir adalah maintenance ya, di mana mengembang sorry ya, ini kerugian ya, sorry ya, bukan kelebihannya ya, sorry. Jadi di MySQL itu belum ada troubleshooting cara mendebak gitu ya, yang yang bagus itu masih belum ada, sehingga kalau mencari kesalahan kadang kita agak kesulitan, ini macetnya di mana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah maintenance, mengembangkan dan memelihara prosedur tersimpan seringkali memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua pengembang aplikasi. Ini dapat menyebabkan masalah dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Oke, berikutnya adalah bagaimana membuat prosedur tersimpan ya. Kalau menggunakan aplikasi MySQL Workbench, MySQL Workbench itu bisa Anda download secara gratis ya. Anda kunjungi saja websitenya MySQL ya. Itu nanti ada namanya MySQL Workbench ya. Fasilitasnya hampir sama dengan di yang saya pakai Navigate gitu ya. Cuma kalau Navigate itu berbayar, kalau Workbench ini gratis gitu ya. Nah, jadi nanti bisa Anda download ya. Mungkin saya cuma screenshot semacam ini, saya tidak bisa mendemokan karena saya tidak menginstal Workbench-nya gitu ya. Ya, buka atau buat tab SQL baru untuk mengeksekusi query ya. Caranya gini ya. Jadi ada ini icon SQL ya, double klik gitu atau klik gitu ya. Kemudian aktifkan juga database-nya classic model, ini sama dengan itu ya. Kemudian masukkan pernyataan di tab MySQL gitu ya. Di sini ya. Di tab SQL-nya ya, perintah yang tadi, semacam yang tadi itu. Ya, kalau di tempat saya di aplikasi Navigate dengan cara query gitu ya. Kita membuatnya itu di query, kemudian new query gitu ya. Nah, baru Anda ketikkan create prosedur apa, seperti yang di sini mana tadi ya, ini. Ya, seperti yang ini. Ya, create prosedur apa. Ini cukup dijalankan sekali kalau sudah sukses gitu ya. Kalau misalkan ingin seperti ini, kita if sebentar. Remove ya. Remove perintahnya saya lupa ya. Remove prosedur if exist mudah-mudahan saya tidak salah, if customer semacam ini. Coba saya run, mudah-mudahan tidak salah. The grid kok remove ya. Kan delete mestinya. Bentar ya, saya lupa.
uh, drop prosedur exist. Coba ya, saya jalan dulu. Oh ya, sukses ya. Berarti di sini drop. Nah, bikinnya begini. Nanti kita run. Nah, tak apa. Jadi ini dihapus dulu. Artinya kalau ada dihapus, kalau tidak ada ya tidak perlu melakukan penghapusan, kemudian create ulang. Caranya begitu. Nah, kalau tidak ada perintah ini, ya drop prosedur if exist. Nah, ini nanti kalau kita langsung create ini, ya ini cukup sekali dijalankan. Kalau dijalankan kedua kalinya, dia bilangnya nanti prosedur get customer already exist gitu ya, biasanya begitu. Oke, ini cara kalau kita membuat prosedur tersimpan di navigate. Ya, cara kalau kita membuat di workspace ya hampir sama semacam itu ya. Kemudian lakukan eksekusi statementnya sama ya. Nah, kemudian periksa prosedur tersimpan dengan membuka simpul prosedur tersimpan. Kalau di workbench itu stored prosedur ya. Kalau di MySQL Workbench itu ada stored prosedur, ada function, berbeda ya. Tapi kalau di Navigate itu kumpul di function gitu aja. Jadi antara stored prosedur atau function stored function itu adanya di function gitu ya. Ini ngumpul nanti. Bedanya nanti kalau prosedur itu diawali dengan bx gitu, kalau function fx ya. Sama ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, saudara sekalian. Silakan sebelum saya lanjutkan. Halo. Halo. Lanjut ya. Untuk membuat prosedur tersimpan baru, Anda menggunakan pernyataan create prosedur. Berikut adalah sintak dasar pernyataan create prosedur. Jadi create prosedur, kemudian nama prosedurnya atau prosedur name. Nah, kalau ada parameter, silakan Anda tambahkan dengan didahului dengan perintah kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Parameter ini bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setiap parameter harus disertakan dengan tipe datanya ya. Kemudian diawali dengan bikin, baru statementnya, prosedurnya apa di sini, ya, dan diakhiri dengan n, gitu aja ya. Oke, untuk menjalankan prosedur tersimpan, Anda dapat menggunakan pernyataan call ya. Call kemudian diikuti dengan nama prosedurnya ya. Dan kalau ada parameternya apa ya. Dalam sintak ini letakkan nama prosedur tersimpan setelah kata kunci call. Ya, jika prosedur tersimpan memiliki parameter, kita harus memberikan argumen di dalam tanda kurung mengikuti nama prosedur tersimpan. Contoh berikut ini menggambarkan cara pemanggilan prosedur tersimpan ya. Get all product misalkan gitu ya. Ini contoh saja. Nah, kalau di navigate, kalau tanpa parameter tidak perlu disertakan kurung buka, kurung tutup gitu ya. Oke, ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, saudara? Ada pertanyaan? Nah, menjalankan pernyataan ini sama dengan mengeksekusi pernyataan SQL ya. Jadi kalau di sini menggunakan perintah, kalau ini kan di MySQL Workbench ya, nah, itu perintahnya dengan ada menekan icon tanda petir itu run atau execute gitu ya. Jadi dengan cara call get all product ya. Kalau menggunakan navigate ya, kalau Anda menggunakan navigate, memanggilnya itu dengan
melalui query ya. Jadi saya contohkan. Jadi ini kan pembuatan pembuatan prosedur tersimpannya ya lewat query, yang memanggilnya juga lewat query. Jadi Anda klik icon query ini ya, kemudian new query ya. Kita tinggal perintah call nama prosedur tersimpannya apa, get customer gitu ya. Karena di get customer itu ada parameter kota dan negara, ya Anda sertakan di sini dalam kurung ya. Kotanya misalkan tadi Madrid ya. Tampilkan data customer yang kotanya dari Madrid atau dari negara Italia. Kemudian run sama. Incorrect number of argument. Sebentar. Oh ya, karena tadi saya rubah lagi di sini ya. Nah, ini saya simpan. Ya. Oke, saya run. Nah, sudah. Hilang tadi. Nah, karena gara-gara ini ya. Saya ulangi lagi kota. Ya, parameternya kota, tipenya varchar, misalkan varchar 50. Ya. Kemudian koma, negara, tipenya juga varchar 50 ya. Kemudian di sini kan tadi saya sudah tambahkan filter dengan menggunakan where ya. Where kota sama dengan city sama dengan kota, sama dengan kota ya. Atau or country sama dengan negara ya. Ini saya simpan. Oke, kemudian ini saya kopikan ke tadi ya. Nah, di sini kemudian ini juga saya kopikan. Ini bisa saya save, saya run sih. Kemudian untuk menjalankan ya, kita new query ya. Kemudian call get customer, diikuti dengan parameternya ya. Pertama itu Madrid ya, atau dari negara Italia. Oke, koma di belakang saya run ya hasilnya. Ya, jadi yang ditampilkan adalah data customer yang kotanya berasal dari Madrid atau negaranya dari Italia. Ya, negara dari Italia itu kotanya bisa Torino, bisa Milan, Reggio atau Bergamo. Tapi kalau yang kotanya Madrid, negaranya pasti Italia atau di sini negaranya pasti Spanyol atau Spain ya. Di sini kalau country-nya Spain semuanya kotanya Madrid karena persyaratannya tadi kan dari kota Madrid atau negara Italia. Oke, semacam itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, saudara? Ada? Halo? Ya, ini berikutnya adalah cara membuat store prosedur menggunakan wizard. Ini sama dengan di navigate dengan caranya begini. Kalau di navigate begini, saudara. Jadi di function ya, klik kanan, kemudian bikin ini new function ya. Walaupun nanti bikinnya prosedur ya. Nah, new function di sini nanti ada pilihan. Ada pilihan. Anda mau membuat prosedur atau membuat function. Kita membuat prosedur dulu ya.
Nah, yang ditanyakan setelahnya adalah ini parameternya, daftar parameternya apa saja yang akan kita gunakan. Ya, kita coba membuat prosedur semacam tadi ya. Misalkan parameternya ada 2. Nanti kita akan membahas lagi apa itu parameter in, out, dan in out ya. In aja dulu ya semuanya. Misalkan di sini tadi apa kota. Ya. Kita pakai teks aja kota. Tipenya kita bisa varchar ya kita klik itu 50 gitu ya. Kemudian tambah lagi plus ya modenya in, misalkan sekarang parameter kedua negara, tipenya juga varchar ya 50 begini. Oke, kemudian finish ya. Ya ini ya. Nah, kalau menggunakan apa namanya wizard di sini ditambahkan in ya jenisnya ya. In atau out atau in out gitu ya. Kemudian di sini new prosedurnya kita rubah namanya. Misalkan kita bikin tadi semacam tadi get customer 2 ya. Karena tadi sudah kita bikin ya customers 2. Oke, baru isinya di sini. Isinya kita bisa matikan ini biar cepat. Ya. Oke, di sini. Ya. Oke, kemudian kita save. Nah, sudah jadi ini. Ya, isinya ya. Ini. Kalau kita panggil sama ya hasilnya. Get customer 2 gitu ya. Hasilnya juga sama. Sorry negara saya salah nulis ini. Ini negara. Nah, ya save. Oke, jaran hasilnya sama. Oke, itu cara membuat store prosedur dengan cara yang mudah. Sampai di sini ada pertanyaan saudara? Mohon feedbacknya. Halo? Halo? Lanjut, Mak. Lanjut ya. Baik. Saya tambah. Ini karena tinggal 2 menit lagi ya. Saya agak cepat. Ini sudah. Ini sudah. Nah, kemudian kita berbicara tentang variabel dulu ya. Variabel di dalam store prosedur ya. Variabel adalah objek data bernama ya, atau objek data yang memiliki nama yang nilainya dapat berubah selama eksekusi prosedur tersimpan. Kita biasanya menggunakan variabel dalam prosedur tersimpan untuk menyimpan hasil langsung atau variabel-variabel ini bersifat lokal untuk prosedur tersimpan. Nah, kita mengenal dulu variabel ya, jenis-jenis variabel di MySQL. Ya, ada beberapa jenis variabel di dalam MySQL. Yang pertama jenis variabel global. Variabel global ada dan berlaku di semua session. Ya. Variabel ini dibuat oleh sistem, ya, bukan oleh user. Ya, variabel session dapat diakses dengan memberi awalan add double begini pada nama variabel yang dimaksud. Ya. Jadi global ini hak prerogatifnya sistem dari MySQL-nya. Di semua session itu akan berlaku. Jadi maksudnya begini, kalau ada 10 user yang mengakses server database yang sama, maka ketika kita melakukan perintah select add double add version ini, maka akan menghasilkan data yang sama. Ya, walaupun kita masing-masing user itu belum mendeklarasikan ya. Nah, ini jadi kita bisa begini, kita coba ya, ya select add version ya. Add version ini ya. Nah,
ya version ini ya itu adalah variabel yang diciptakan oleh sistem MySQL ya, server MySQL-nya. Nah, ketika banyak user mengakses dan memberikan perintah semacam ini, maka hasilnya juga akan menghasilkan hal yang sama. Saya di sini menggunakan server MySQL database atau server database MySQL versi 5.7.19 ya. Atau pakai global version ya. Global.version. Ya. Ini sama hasilnya. Ya. Oke, itu variabel global. Kemudian ada variabel session. Ya, variabel session merupakan variabel yang mempunyai scope dan lifetime pada session saat koneksi ke server MySQL dimulai dan diakhiri. Ya, jadi ketika kita koneksi ke server MySQL, ya membuat koneksi gitu ya dengan username dan password yang kita miliki, itu berarti kita membuat sebuah session koneksi ke server database MySQL. Nah, di situ kita bisa membuat membuat variabel ya yang berlaku di session yang kita langsung ya kita lakukan gitu ya. Caranya begini ya. Bisa digunakan lintas prosedur atau function tersimpan selama dalam satu session yang sama. Jadi variabel ini tidak hanya berlaku di satu prosedur atau di satu function tertentu, tapi bisa digunakan ya di masing-masing prosedur atau function yang kita gunakan. Jadi lintas ya. Jadi nanti ada yang lokal, yaitu variabel yang hanya berlaku di sebuah prosedur tertentu. Ya, misalkan prosedur A dan prosedur B ya menggunakan variabel jumlah. Maka variabel jumlah yang ada di A, prosedur A, dan variabel jumlah yang ada di prosedur B itu tidak saling mengenal ya, bukan hal yang sama tapi dua hal variabel yang berbeda. Tapi kalau menggunakan variabel session, nah, itu variabel yang bisa lintas ya, bisa dikenali di A, prosedur A maupun di prosedur B ya. Misalkan ini contohnya variabel jumlah yang diawali dengan add 1. Kalau add double itu variabel global. Maka variabel add jumlah ini bisa dikenali di prosedur A maupun di prosedur B. Itu bedanya ya. Ya, caranya mendaftarkannya begini ya, karena kita harus mengenalkannya ya dan memberikan nilai. Pemberian nilai atau assignment itu dari sebuah variabel diawali dengan kalimat set gitu ya. Nah, ketika kita set add jumlah sama dengan 100, maka variabel add jumlah ini nanti akan dikenali di prosedur A misalkan dan di prosedur B. Bisa begitu. Tapi kalau cuma jumlah gitu ya, set jumlah, maka itu hanya dikenali di suatu prosedur atau di satu function tertentu saja gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi caranya begini, set add jumlah sama dengan ini. Jadi kalau kita membuat variabel session ditambahkan dengan add gitu ya. Nah, kemudian ada variabel lokal ya. Variabel lokal merupakan variabel yang dideklarasikan di sebuah storage prosedur atau function storage function atau di trigger. Nah, nanti ada juga trigger namanya ya. Ya, dan hanya bisa digunakan dalam prosedur atau function tersebut ya, di mana variabel tersebut dideklarasikan. Jadi caranya kita harus mendeklar dulu ya, declare gitu ya, kemudian nama filenya, nama variabelnya, kemudian tipe datanya ya, kemudian kalau ada nilai awalnya apa. Jadi bisa kita menggunakan default ya. Misalkan di sini 8. Jadi declare jumlah, jadi kita mendeklarasikan variabel jumlah tipenya integer di mana nilai awalnya adalah 8. Kemudian ketika kita mau mengoperasikannya, misalkan menambahkannya dengan nilai 10, kita cukup menggunakan set jumlah sama dengan jumlah plus 10. Nah, tanpa ada add di sini ya, tanpa ada add. Beda dengan variabel session. Jadi jumlah yang di sini sama jumlah yang ada di variabel session ini beda ya.
beda, gitu ya. Oke, saudara sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis ya. Mungkin nanti Anda ada perkuliahan yang lainnya ya. Untuk materi ini kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya gitu ya. Dan materi kali ini yang kita bahas sudah saya rekam ya, kemudian akan saya upload di YouTube supaya Anda bisa mempelajarinya secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, monggo silakan disampaikan. Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Oke, kira-kira ada pertanyaan, saudara? Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Halo? Halo? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.